Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Tribun Kaltim Talk Show bersama saya Fahri Mahayupa. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa ke kantor Tribun Kaltim, yakni Kepala Dispora Samarinda, Bang Muslimin. Apa kabar? Baik, Mas Fahri. Alhamdulillah. Sebenarnya harus panggil Bapak, tapi lebih akrab Bang aja nggak? Bang, ya supaya kelihatan lebih muda kan. Dan lebih tampak muda. Bang Muslimin, Ya. kehadiran Abang di sini tentunya publik Kaltim juga bertanya-tanya, ini ada apa, mau bicarain apa? Ya. Nah, untuk diketahui Tribuners, kita hari ini menjelang Porprov, Pekan Olahraga Profesi 9 di Pasir. Di Pasir nanti ya. Bulan apa itu Bang ya? Di November. Di November, di akhir tahun ini. Nah, kita akan mencoba mengetahui apa saja persiapan dari Kota Samarinda untuk menjelang Porprov di Pasir nanti. Bang Muslimin, bagaimana Bang? Ya. Kita langsung saja. Bagaimana persiapannya, preparasinya untuk menjelang Porprov? Apakah ada persiapan khusus? Karena ini bukan hanya soal juara, tapi ini soal mempertahankan juara. Ya. Karena di Berau teman-teman kontingen Samarinda kemarin berhasil meraih emas atau juara pertama. Bagaimana Bang Muslimin? Ya, yang pertama pada kesempatan hari ini saya Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata Kota Samarinda berkunjung ke kantor Tribun. Terima kasih atas undangan pada kesempatan hari ini. Ada sebuah hal yang perlu kita bicarakan bersama dalam rangka persiapan Porprov di Pasir, yaitu Porprov ke-9, di mana tuan rumahnya Pasir. Tentu salah satu kontingen yang berambisi untuk menjadi juara umum, bahkan mempertahankan juara umum. Kami dari kontingen Samarinda tentu banyak hal yang harus kami persiapkan. Banyak hal yang harus kami persiapkan dalam rangka bagaimana prestasi yang sudah dicapai di Berau. Kita menjadi juara umum ranking pertama dengan perolehan medali terbanyak pada saat itu, bisa berbuat lebih maksimal lagi di Pasir. Tentu dengan mempersiapkan cabang olahraga dan sejumlah atlet yang sudah kita persiapkan sejauh mungkin dengan beberapa perencanaan yang sudah kami lakukan bersama KONI Samarinda. Tentu di Sporapar, pemerintah Kota Samarinda tidak berdiri sendiri. Kita bekerjasama dengan KONI Samarinda, dengan ketuanya Pak Yudi, sekretarisnya Pak Rudi, dan bendarnya Pak Jahid. Kita bersama-sama merumuskan perencanaan persiapan Porprov Pasir. Saat ini kami sedang mempersiapkan kurang lebih 1.500 atlet dan pelatih. 1.500 atlet dan pelatih di luar ofisial tim pendukung yang ikut serta dalam gelaran akbar Porprov Pasir yang direncanakan pada bulan November di tahun 2026 ini. Yang akan diikuti kurang lebih 10 kabupaten kota yang tentu saja masing-masing kabupaten kota itu berambisi untuk menjadi juara umum. Terutama Balikpapan, terutama Kukar, lebih-lebih lagi tuan rumah yang tentu saja mereka punya potensi untuk bisa merebut raihan medali yang kita miliki. Nah, untuk mencapai ke sana kami sudah ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Pertama, melakukan identifikasi terhadap sejumlah atlet yang berpotensi meraih medali emas. Ini masuk dalam program strategis pembinaan olahraga Kota Samarinda atau Resrat di Sporapar terhadap pencapaian prestasi yang dilakukan oleh atlet Kota Samarinda. Yang pertama adalah mereka lolos berdasarkan babak kualifikasi. Babak kualifikasi Porprov yang dilaksanakan tahun sebelumnya dan sudah terkumpul sejumlah atlet yang sudah kami lakukan verifikasi. Tinggal bagaimana verifikasi tersebut bisa kita pertahankan sampai pada puncaknya nanti di bulan November. Bahwa mereka secara fisik, secara teknik, dan mental sudah siap untuk bertanding. Tentu target utamanya adalah mereka menjadi juara umum dengan target terakhir medali terbanyak, dengan target juara umum di cabang olahraga masing-masing. Potensinya harus di situ, supaya target medali yang kita harapkan untuk bisa mencapai tersebut bisa sesuai dengan maksimal yang kita harapkan. Baik. Berdasarkan catatan kan total kemarin di 2022 di Berau Bang ya? Ya, di Berau. 641 medali itu Bang. Itu emas 254, 183 medali perak, kemudian perunggunya 204 perak. Artinya kalau bicara target, jelas target ini adalah mempertahankan posisi itu. Karena Samarinda bisa dikatakan barometer olahraga lah Bang ya. Nah,
Kalau untuk dukungan anggaran tersendiri Bang itu gimana Bang? Ya. Apakah dalam mempersiapkan ini ada kendala mungkin atau dukungan yang serius? Ya, jadi begini, kalau di Berau tentu kontingen Samarinda itu merupakan kontingen yang anggarannya paling minim. Oh begitu. Anggaran paling minim. Pada saat kita berangkat ke Berau itu kita hanya mendapat bantuan 5 miliar dari pemerintah Kota Samarinda. Bahkan kita menombok kurang lebih 700 juta karena memang ada terjadi penambahan waktu pertandingan pada saat di Berau. Nah, itu juga yang membuat kami berpikir berpikir cepat untuk bagaimana menanggulangi pembiayaan yang terjadi pada saat itu. Saya sempat berkomunikasi dengan Pak Wali untuk bagaimana kekurangan itu bisa ditambahin. Nah, sangat berbeda kondisi di Pasir nanti. Kalau bicara kondisi pasir, kita ketahui saat ini transfer keuangan dari pusat ke daerah ini kan terjadi masalah sedikit. Masalah yang tentu saja membuat hampir seluruh kabupaten kota dalam kondisi vakum. Dalam kondisi vakum dalam artian anggaran belum tersedia sepenuhnya. Betul. Anggaran belum tersedia sepenuhnya, bahkan Dispora Kaltim yang tadinya merencanakan bantuan kepada tuan rumah Kabupaten Pasir ternyata terrealisasi hanya 20 miliar. Betul. Itu juga sangat berpengaruh kepada tuan rumah Kabupaten Pasir untuk mempersiapkan secara maksimal persiapan mereka. Nah, tidak terkecuali kepada kami pula selaku kontingen Samarinda untuk mempersiapkan atlet sejumlah kurang lebih 1.500 atlet dan pelatih. Tentu ada beberapa anggaran yang menjadi prioritas. Pertama, bagaimana menyiapkan seragam kontingennya, bagaimana menyiapkan konsumsinya, bagaimana transportasinya, bagaimana akomodasinya. Tetapi itu tidak membuat patah semangat kami selaku Disporapar, koordinasi dengan KONI, koordinasi dengan cabang olahraga, sudah berapa kali kami pertemuan dan terakhir kami rapat kerja KONI yang dihadiri oleh Disporapar. Ada beberapa catatan memang penting, catatan penting yang sudah kami terima untuk kami laporkan kepada Bapak Wali Kota. Yang utama adalah bagaimana persiapan atlet kontingen Samarinda pada saat pemberangkatan nanti, semua keinginan persiapan kita bisa terpenuhi, terutama menyangkut akomodasi, konsumsi, transportasi untuk mereka bisa bertanding di sana. Tentu kita harus maklumi bahwa kondisi keuangan kita lagi terbatas, maka kami dapat arahan dari Bapak Wali Kota untuk melakukan verifikasi ulang menyangkut sejumlah atlet dan pelatih yang tentu ada beberapa catatan penting akan kami koordinasikan dengan KONI Samarinda untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah cabur dan sejumlah atlet. Berarti 1.500 tadi itu sudah valid atau masih akan dirasionalisasi? Data validnya sudah ada kita, cuma kita nanti akan rasionalisasi karena ada informasi yang kami terima bahwa cabang olahraga yang pertandingkan di Porpop Pasir nanti yang ke-9 ini akan terjadi pengurangan cabang olahraga. Oh, karena itu tadi Bang ya masalah. Karena mungkin keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh tuan rumah Pasir, makanya kami menunggu sikap dari Dispora Kaltim, KONI Kaltim dan PB Porpop tuan rumah untuk mengundang kami Dispora Kaltim, Dispora Samarinda dan KONI Samarinda untuk bersama-sama memutuskan berapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Apakah sesuai jumlah di Berau kemarin atau yang sudah diumumkan kurang lebih 64 cabang olahraga atau berkurang jadi 40 atau 50 cabang olahraga. Ini yang sedang kami tunggu, termasuk juga verifikasi terhadap nomor tanding cabang olahraga. Nomor tanding, venue, segala macam. Nomor tanding cabang olahraga yang sampai hari ini belum final. Ini sedang kami tunggu. Setelah itu diputuskan, baru kami akan melakukan verifikasi ulang terhadap cabang olahraga dan nomor tanding yang akan kami persiapkan. Karena itu pasti akan berpengaruh kepada persiapan ya, baik itu persiapan teknis, anggaran dan lain sebagainya. Ya, pasti berpengaruh terhadap persiapan kontingen Samarinda. Kalau nggak ada kepastian itu Bang ya? Kalau tidak ada kepastian, jangan sampai nanti kami mempersiapkan cabang olahraga, ternyata cabang olahraga dicoret. Tentu berimplikasi terhadap pembiayaan yang sudah kita keluarkan. Makanya kita berharap segera Dispora Kaltim dengan KONI Kaltim untuk merumuskan, merapatkan menyangkut berapa finalisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Porpop dengan kondisi keuangan yang terbatas. Karena ini harus segera, karena kalau tidak kasihan cabang olahraga yang sudah mempersiapkan atletnya yang begitu maksimal dengan berbagai macam pembiayaan, ternyata kalau terjadi pencoretan
akan merugikan bagi cabang olahraga. Nah, kita berharap itu segera. Termasuk juga kami sangat berharap kepada tuan rumah PB Porprov untuk memfasilitasi kami tempat penginapan yang tentu saja setelah kami berkunjung, kamar yang tersedia, hotel-hotel tersedia di sana tidak mencukupi jumlah atlet dan pelatih. Walaupun ada strategi khusus dari tuan rumah untuk membagi pertandingan cabang olahraga, ada yang di Balikpapan, ada yang di Samarinda. Tapi itu juga menjadi catatan bagi kami untuk segera diputuskan. Cabang olahraga yang di Balikpapan siapa, Samarinda siapa gitu. Supaya kami juga ikut bertanggung jawab membantu PB Porprov Pasir, tuan rumah Pasir untuk menyiapkan fasilitas yang ada di daerah kalau memang itu ditunjuk sebagai partner tuan rumah. Gitu. Oh, kalau begitu gimana Bang gambaran umum terkait psikologi dari atlet-atlet kita dalam persiapan ini? Apakah mereka terganggu dengan kabar dan informasi yang seperti ini, Bang? Ya, pasti ada beberapa cabang olahraga yang merasa terganggu dengan ketika ada isu yang berkembang menyangkut rencana pemangkasan cabang olahraga. Artinya semua akan terpengaruh. Jangan sampai cabang olahraga yang sudah kita persiapkan ini caburnya itu tercoret. Iya, dia udah siapin ya. Padahal sudah dipersiapkan sejauh mungkin. Nah, ini yang kita harapkan kepastian. Kepastian dari Dispora Kaltim dengan KONI Kaltim untuk segera memutuskan itu. Termasuk memutuskan nomor tanding yang akan dipertandingkan di Pasir nanti. Nah, kalau boleh tahu yang jagoan kita atau cabur yang ini apa sih Samarinda, Bang? Samarinda itu ada beberapa cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas pertama dari strategi pembinaan olahraga ke Kota Samarinda. Yang pertama cabang olahraga gulat. Itu menjadi andalan kita. Cabang olahraga karate, cabang olahraga kempo. Bahkan tidak Samarinda tapi Kaltim ya. Ya, termasuk cabang olahraga silat. Itu menjadi andalan Kalimantan Timur, termasuk panahan. Yang tentu saja memang persaingannya itu ada dengan Kukar, ada dengan Balikpapan. Yang selama ini menjadi 3 kota yang bersaing peringkat 1, 2, 3. Gitu. Nah, strategi untuk mempertahankan, kemudian untuk memverifikasi ulang itu lagi itu gimana tuh Bang caranya Bang? Ya, saat ini kan kami sudah punya data. Data sejumlah atlet yang lolos babak kualifikasi. Data prestasi atlet yang memang pada saat kejuaraan itu mereka meraih medali. Kami sudah punya data lengkap, termasuk pelatihnya. Yang sudah kami lakukan verifikasi, tinggal keputusan saja yang kami tunggu. Dan saat ini mereka sudah melakukan persiapan TC Mandiri yang disupport oleh cabang olahraganya. Makanya saya selaku Disporapar mengucapkan terima kasih kepada seluruh cabang olahraga Kota Samarinda yang bersama-sama mempersiapkan atletnya secara mandiri, tentu dengan sebuah pengharapan bahwa atlet yang dibina akan memberikan prestasi terbaik. Betul. Bagi cabang olahraganya termasuk bagi Kota Samarinda. Betul, berarti yang kemarin di Bro, katakanlah yang mendapat medali emas sekitar 254 itu tetap diprioritaskan ya Bang? Ya, karena emas. Ya, artinya begini, yang boleh berhak bertanding di Porprov Pasir itu adalah mereka yang lolos babak kualifikasi. Yang kemarin tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah kontingen Samarinda itu 95% itu lolos babak kualifikasi. Artinya database-nya sudah masuk. Database-nya sudah masuk, tinggal kita mendaftar ulang yang sudah disiapkan oleh KONI Kaltim dengan PB Porprov. Bagaimana persiapan itu bisa berjalan berdasarkan data yang sudah kita sampaikan. Ini bukan menakuti daerah lain ya, artinya lumbung medali ini bisa dari gulat, pecah silat, panahan yang tadi Abang tadi sampaikan ya. Ini sudah menjadi sebuah bukan hal yang biasa bagi kontingen Samarinda, karena dari PON ke PON, dari Porprov ke Porprov, tradisinya adalah kontingen Samarinda memberikan prestasi terbaik bukan saja buat Kota Samarinda, bahkan Kalimantan Timur, bahkan di nasional. Itu terbukti beberapa atlet kita yang sudah menjadi bagian dari tim PON, bahkan juga menjadi tim nasional. Artinya Samarinda menjadi barometer olahraga. Barometer olahraga. Kemudian pengembangan atletnya yang hari ini kalau bisa dikatakan cukup baik Bang ya. Regenerasi. Alhamdulillah. Gimana bisa ceritakan? Pembinaan olahraga Kota Samarinda itu termasuk yang sangat baik dibanding kabupaten kota yang lain, karena pertama ditunjang dengan fasilitas. Kita banyak fasilitas yang ada di Kota Samarinda yang tentu saja bisa digunakan oleh cabang olahraga.
Walaupun masih ada beberapa fasilitas yang harus kami benahin, tetapi dalam rangka persiapan Porprov ini kami memberikan kemudahan bagi cabang olahraga untuk menggunakan fasilitas dengan catatan berkoordinasi dengan KONI, termasuk Dispora. Nah, lalu yang kedua, kami juga ditunjang dengan pelatih yang bersertifikasi. Pelatih yang sudah mempunyai pengalaman jam tanding, yang bisa mempersiapkan atletnya. Tentu itu menjadi poin penting bagi kami karena mempunyai pelatih-pelatih, bahkan pelatih nasional. Jadi kami sangat confident, percaya diri bahwa kontingen Samarinda itu akan menjadi kontingen terbaik di pertandingan, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki. Saya sudah bicara dengan Pak Wali, Wali Kota, Bapak Haji Adi Harun, untuk menyampaikan rencana keberangkatan kita, dan beliau sudah menanyakan berapa pembiayaannya. Saya sudah bicara, dan insya Allah Pak Wali Kota Dr. Haji Adi Harun akan membantu kontingen Samarinda berangkat ke Porprov Pasir nanti. Ini komitmen yang jelas juga dari Wali Kota kita, Bang. Ya, Wali Kota. Artinya ini pengembangan olahraga di kota juga diperhatikan. Perhatikan, iya. Bang, kita boleh spill nggak untuk kontingen daerah lain? Ada cabang olahraga baru nggak yang nanti bakal jadi kejutan di Porprov dari Samarinda? Yang berpotensi lah untuk ini. Sebenarnya cabang olahraga baru kan belum bisa dipertandingkan secara resmi. Paling mereka hanya eksibisi. Contoh ada isu kemarin pedal akan dipertandingkan, tapi itu kan eksibisi saja. Ya, nah kalau yang resmi itu kan cabang olahraga yang memang sudah ada indikatornya. Pertama, mereka cabang olahraga yang pertandingkan di PON. Yang kedua, cabang olahraga yang bertanding di SEA Games. Ketiga, cabang olahraga yang bertanding di Asian Games. Yang utama adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpik. Itu indikator pertama yang Olimpik. Jadi makanya ketika terjadi pemangkasan cabang olahraga, maka prioritas pertama adalah cabang olahraga yang bertanding di Olimpik. Yang kedua, Asian Games dan SEA Games. Nah, itu yang diutamakan karena target pembinaan olahraga Indonesia dimulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional adalah prioritas cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat internasional, terutama Olimpik, Asian Games dan SEA Games. Artinya berjenjang gitu, Bang, ya? Berjenjang. Untuk misalnya kalaupun ada potensi cabur baru untuk yang dipertandingkan, Bang. Iya. Bang, kalau begitu, Bang, gimana ini ada keluhan nggak atau dari atlet atau cabur, misalnya kondisi di Berau itu berpengaruh nggak, Mbak, atau Samarinda atau di Pasir? Ada nggak berpengaruhnya terhadap atlet-atlet kita sendiri, Bang, untuk bertanding di sana? Atau sama aja gitu di mana? Ya, sebenarnya kalau bicara keluhan pasti ada. Tapi kita berusaha untuk bagaimana meminimalisir setiap keluhan yang dihadapi oleh kontingen kita. Makanya kita sudah mewanti-wanti kepada tim sebelum mereka berangkat bahwa mereka harus paham kondisi lapangan. Ya, ini soal adaptasi nanti. Ya, soal adaptasi. Mereka harus paham kondisi pasir, mereka harus paham kondisi lapangan. Makanya 2 hari sebelum pelaksanaan mereka sudah di sana. Oh, sebelum pelaksanaan dia diberikan space untuk 2 hari untuk mereka adaptasi lapangan. Termasuk kondisi cuaca, kondisi makanan mereka. Nah, sama ketika di Berau, mereka 2 hari sebelum pertandingan mereka sudah ke Berau untuk melihat kondisi cuaca di sana, untuk melihat bagaimana kondisi makanan yang akan mereka makan di sana. Cocok enggak dengan selera mereka? Karena ini menyangkut selera. Kadang-kadang ada atlet yang seleranya itu berbeda dengan atlet yang lain. Betul. Nah, ini tidak terlepas nanti bagaimana tim kita melibatkan tim gizi dari Dispora Samarinda, tentu kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Tim psikologi yang akan kita turunkan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap atlet kita. Makanya nanti setelah diputuskan finalisasi cabang olahraga dan nomor tanding, kami akan membuat tim khusus yang melibatkan OPD terkait, terutama Dinas Kesehatan, tim psikologi, itu yang perlu kami libatkan, termasuk tim keamanan yang membantu pengamanan di sana nantinya. Itu yang paling utama. Ini yang dibicarakan Bang Muslim ini sport science gitu. Jadi bukan hanya atlet bertanding, tapi bagaimana menjaga nutrisi, makanan, kesehatan mental. Dan itu dipersiapkan. Itu kita persiapkan, tentu dengan keterbatasan. Kalau bicara ideal sebuah pertandingan, tentu semuanya harus memenuhi standar. Pertama, tersedia atlet yang berpotensi meraih medali berdasarkan hasil babak kualifikasi. Yang kedua,
tersedia pelatih yang bersertifikasi. Artinya pelatihnya ini mempunyai pengalaman bertanding yang banyak. Ketiga, ada tim pendukung. Ada tim kesehatan yang melakukan pemeriksaan terhadap atlet yang ketika mereka latihan, ketika ada cedera, ada sakit, maka ada tim yang melakukan pendampingan terhadap atlet itu. Yang ketiga, ada tim psikologi yang ikut terlibat untuk melihat bagaimana perkembangan psikis dari seorang atlet sebelum mereka persiapan menuju pertandingan utamanya. Betul. Ini yang akan kami bentuk. Nanti akan kami minta mereka keliling ke setiap tempat latihan. Kontingen cabur-cabur. Ya. Tentu ketika ada keluhannya vitamin, kami akan berusaha untuk memberikan vitamin kepada cabang olahraga tersebut. Iya, artinya mungkin persiapannya ini udah mateng kayaknya ya, tinggal anggarannya aja kenapa gitu. Kami terbiasa dengan itu. Tapi ya it's okay lah, karena permasalahan ini bukan kita hadapi Samarinda saja, tapi hampir semua kabupaten kota kondisi saat ini sama yang kita hadapi. Ya, betul. Ya, artinya kita bertanding dengan tingkat keterbatasan yang diberi, tapi tidak mengurangi semangat. Tidak mengurangi semangat, motivasi untuk meraih medali emas terbanyak. Nah, bicara soal medali emas nih Bang. Rival kontingen Samarinda ini daerah mana sih Bang? Dari berbagai pasti pagelaran. Kalau bicara rival, saingan, itu akan terjadi persaingan antara kontingen Balikpapan dengan Kukar. Baik. Yang selama ini memang selalu 1, 2, 3 ada di peringkat itu. Iya. Dulu di Berau, tuan rumah dia menyalip Balikpapan dengan Kukar. Dengan meraih 2 medali emas. Ranking kedua. Meraih medali emas terbanyak ranking kedua, Berau. Kita nomor 1. Nah, kalau di Pasir nanti Berau akan tertinggal. Yang akan masuk ranking Pasir agak berat. Berat karena memang notabene atletnya belum tersedia sepenuhnya. Tapi kita juga tidak boleh underestimate. Sejak mana kita tahu mereka mempersiapkan jauh-jauh hari. Secara diam-diam akan muncul atlet yang berpotensi di Kabupaten Pasir. Betul. Nah, tapi persaingan utamanya ada di Balikpapan dengan Kukar. Karena cukup rivalitas itu terjaganya stabil gitu Bang. Stabil. Oke. Mungkin terakhir Bang, ada pesan Bang, tadi Abang juga sempat bilang sudah bertemu Pak Wali. Apa pesan Wali Kota Samarinda kita Bang terkait persiapan untuk menjelang Porprov ini Bang? Yang pertama, saya pemerintah Kota Samarinda di Sporapar setelah mendengar arahan Bapak Wali Kota, pertemuan kemarin saya berharap kepada seluruh tim cabang olahraga Kota Samarinda untuk betul-betul mempersiapkan kontingen Samarinda, cabang olahraganya, pelatihnya, atletnya untuk bisa mempersiapkan secara maksimal dalam rangka persiapan Porprov ke-9 di Pasir. Tentu ini menjadi bagian terpenting dalam rangka proses jangka panjang, karena target utama bukan saja di Porprov, tapi ada PON, karena hasil evaluasi Porprov itulah yang menjadikan atlet kontingen Samarinda untuk bisa bertanding di PON. Catatannya evaluasinya seperti itu. Nanti mereka akan mengikuti babak kualifikasi PON lagi. Artinya hasil Porprov itu menjadi ukuran bagi Konikal Team untuk mencari atlet potensi yang akan diikutkan di Porprov Pasir. Baik. Mungkin terakhir Bang bisa disampaikan kepada atlet, kepada masyarakat Kota Samarinda bahwasanya atlet-atlet yang berjuang ini bukan hanya membawa dirinya secara personal, tapi udah membawa nama kota kita Samarinda Bang. Mungkin sedikit pernyataan terakhir Bang. Ya, bagi atlet Samarinda, pelatih Samarinda, pengurus cabang olahraga Kota Samarinda, saya atas nama Disporapar Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda, mari kita persiapkan kontingen kita untuk berbuat yang terbaik bagi pemerintah Kota Samarinda, bagi cabang olahraga, bagi keluarga atlet dan pelatih, yang dengan catatan memberikan yang terbaik dengan meraih medali emas sebanyak-banyaknya pada Porprov Pasir ke-9. Semangat terus berjuang. Siap, mantap. Oke, Tribuners, itu saja perbincangan saya dengan Bang Muslimin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, membawa harum nama Kota Samarinda di ajang Porprov Pasir tahun 2026. Terima kasih, saya Fahri Mahayupa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.